Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Iva. Kali ini kita berjumpa dalam video pembelajaran bab 2 untuk materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Berikut ini ialah urutan materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada bab 2 ini. Yang pertama, kita nantinya akan belajar tentang konsep dan grafik nilai mutlak. Yang kedua, kita baru masuk materi persamaan nilai mutlak linear satu variabel, dan yang ketiga, pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Video pertama untuk bab 2 ini, saya akan mempresentasikan terkait materi konsep dari nilai mutlak. Perhatikan untuk definisi dari nilai mutlak. Misalkan X adalah bilangan real, maka notasi ini dibaca sebagai nilai mutlak dari X dan didefinisikan sebagai nilai mutlak dari X akan bernilai X jika X lebih besar atau sama dengan 0 dan bernilai negatif X jika X kurang dari 0. Jadi pengertian dari nilai mutlak ini harus ada dua. Untuk memahaminya, saya punya contoh ya. Untuk nilai mutlak dari 3, perhatikan, karena 3 ini bernilai positif, maka nilai mutlak dari 3 akan sama dengan 3. Karena ya 3 lebih besar dari 0. Lalu yang kedua, perhatikan, saya ada nilai mutlak dari negatif 5 ya. X-nya kurang dari 0 yang artinya akan sama dengan negatif dari X, yaitu negatif dari negatif 5 ya, maka ia bernilai 5. Kemudian yang ketiga, apabila kita berjumpa ada operasi di dalam nilai mutlak, maka kita usahakan selesaikan operasinya dulu dalam nilai mutlak ini. Jadi anggaplah nilai mutlak ini sebagai kurung. Jadi selesaikanlah terlebih dahulu yang di dalam kurung. Maka negatif 2 ditambah negatif 5 akan sama dengan negatif 7. Nah, setelah itu baru untuk menghilangkan nilai mutlaknya, kita sesuai definisi, nilai mutlak dari negatif 7 sama dengan negatif dari negatif 7. Kemudian nilai mutlak dari akar 5 dikurangi akar 3, perhatikan di dalam nilai mutlak, ternyata ia sudah berbentuk paling sederhana. Sehingga sesuai definisi kita cukup menghilangkan saja tanda nilai mutlaknya, maka ia sama dengan akar 5 dikurangi akar 3. Berikut ini saya ada contoh soal yang dapat kita selesaikan. Tentukan nilai mutlak dari X plus 2 untuk X bilangan real dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Berdasarkan definisi nilai mutlak, maka nilai mutlak dari X plus 2 akan bernilai positif ya, maka tetap X plus 2. Itu syaratnya jika X plus 2 lebih besar atau sama dengan. Sementara ia akan bernilai negatif ya, jangan lupa kita kurung, karena dia bernilai negatif dari keseluruhan dari X plus 2 jika X plus 2-nya kurang dari 0. Langkah berikutnya yang harus kita selesaikan ialah cukup mengubah yang negatif ini ya, karena dikalikan negatif 1, yang positif tetap X plus 2, negatif berubah menjadi kalikan negatif 1, maka negatif X atau min X min 2. Kemudian batasannya berubah. Perhatikan kita ada pertidaksamaan linear yang harus kita rubah, yang harus kita selesaikan. Maka akan bernilai X plus 2 jika X lebih besar atau sama dengan negatif 2, dan akan bernilai negatif X min 2 jika X kurang dari negatif 2. Inilah jawabannya. Ya, jadi harus ada 2. Lalu bagaimana jika di dalam nilai mutlak tersebut terdapat fungsi kuadrat bukan fungsi linear? Mari kita selesaikan. Sebenarnya sama saja. Yang berbeda nanti hanyalah di pertidaksamaan kuadratnya saja. Oke, kita selesaikan ya. Untuk
nilai mutlak dari x kuadrat min 5x plus 4, ia akan bernilai positif ini jika x kuadrat min 5x plus 4 lebih besar atau sama dengan 0. Nah, perhatikan di sini bedanya dengan tadi. Kalau tadi adalah pertidaksama linear, maka kali ini pertidaksamaannya berbentuk pertidaksamaan kuadrat. Nah, selanjutnya sama saja, kita hanya perlu mengubah yang nilainya negatif dan batasan untuk masing-masing nilai positif dan negatifnya. Maka ini jika kita selesaikan dengan pertidaksamaan kuadrat akan bernilai x min 4 kalikan x min 1 lebih besar atau sama dengan 0, sehingga ia akan bernilai positif untuk x kurang dari atau sama dengan 1 atau x lebih besar atau sama dengan 4. Sementara ia akan bernilai negatif, langsung kita kalikan negatif 1 untuk x lebih besar dari 1 dan x kurang dari 4 atau x di antara 1 dan 4. Selanjutnya kita akan belajar mengenai sifat-sifat nilai mutlak, di mana jika A dan B adalah anggota bilangan real, maka berlaku untuk perkalian, nilai mutlak dari perkalian A dan B akan sama dengan nilai mutlak A dikalikan nilai mutlak B. Lalu yang kedua, nilai mutlak dari pembagian antara A dan B akan sama dengan nilai mutlak A dibagi nilai mutlak B. Dan yang ketiga, nilai mutlak dari A ialah akar dari A kuadrat. Perhatikan contoh berikut untuk lebih memahaminya. Nilai mutlak dari 2 kali 3 akan sama dengan nilai mutlak dari 2 yang dikalikan nilai mutlak dari 3 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian yang kedua, nilai mutlak dari min 2 dibagi 3 sama dengan nilai mutlak dari min 2 yang dibagi dengan nilai mutlak dari 3. Kemudian contoh yang terakhir ada nilai mutlak dari 5, yaitu sama dengan akar dari 5 kuadrat sama dengan 5. Untuk mengetahui kemampuan dan sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi pembelajaran kali ini, sangat boleh untuk mengerjakan latihan soal yang sudah saya sajikan. Apabila ada pertanyaan, boleh kalian tulis di kolom komentar atau kalian putar kembali videonya bagaimana cara menyelesaikan soal nomor 1, 2, dan 3. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat belajar ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.